Baik, menarik pertanyaan. Ada dua yang ditanyakan. Yang pertama, beliau menanyakan tentang apa yang disingkat tadi dengan 4M ya. Ma'rifah, mahabbah, mukasyafah dan musyahadah. Ma'rifah itu artinya mengenali Allah. Saya juga sudah jawab pertemuan lalu ketika Pak Kiai tanyakan itu tentang ungkapan man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Kemudian mahabbah itu artinya cinta. Kemudian yang ketiga mukasyafah. Mukasyafah itu tersingkapnya hijab yang menghalangi hamba dari Tuhannya. Jadi kalau hijab itu sudah tersingkap, maka yang keempat musyahadah. Kita bisa menyaksikan keindahan, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tadi ditanyakan, Pak, mana yang lebih dulu, mukasyafah atau musyahadah? Ya mukasyafah. Dan bisa orang musyahadah kalau tidak mukasyafah. Kalau tidak tersingkap hijab. Apa yang menghijab kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang menghijab manusia itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala nafsunya. Itu yang membuat kita terhijab dari Allah. Kan pada awalnya, Pak, yang ada ruh. Ketika kita ini ada di alam ruh, kita menyaksikan Allah. Dan kita berdialog dengan Allah di alam arwah. Allah bertanya kepada kita, alastu birabbikum? Bukankah saya ini Tuhan kalian? Apa jawaban kita? Bala syahidna. Bahkan kami menyaksikan. Kami bersaksi. Oh, bukan sekedar mengakui saja, tapi menyaksikan. Itu di alam arwah. Tapi apa kita masih ingat peristiwa itu? Kita tidak ingat. Kenapa kita tidak mengingatnya? Karena ketika ruh ta'alluq dengan jasad, pada saat ruh ta'alluq dengan jasad, terikat dengan jasad, maka kemudian muncullah qalbi, hati. Di dalam hati kemudian muncul nafsu. Nafsu itulah yang membuat kita terhijab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hijab itulah yang mesti diangkat. Nafsu ini mesti dididik. Nafsu manusia yang paling rendah itu disebut dengan nafsu ammarah bisu. Kalau nafsu kita masih berada di level itu, dosa dinikmati. Maksiat itu, Pak, dinikmati. Ada orang berbuat dosa, tidak ada rasa menyesalnya sama sekali. Dia nikmati itu dosa. Ini nafsu ammarah bisu, orang yang ingkar kepada Allah. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsal ammaratun bisu illa ma rahima rabbi, kecuali ketika sudah dirahmati Allah. Nah, kalau dapat rahmat dari Allah, bisa meningkat nafsu kita yang tadinya di level nafsu ammarah bisu, naik sedikit. Nafsu lawwamah. Masih berbuat dosa, tapi bedanya dengan yang rendah itu ada laumnya, ada rasa menyesalnya. Mohon maaf, mungkin kita pernah berbuat dosa, tapi setelah itu kita menyesal. Ya Allah, kenapa saya tadi berbuat begitu? Cuma kita tidak mampu kendalikan diri. Tetap berbuat dosa, tapi bedanya ada rasa menyesal. Itu lawwam. Naik nafsu kita ke nafsu mulhamah. Di Al-Quran disebutkan, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Demi nafs dan penyempurnaannya, Allah ilhamkan kepada nafs itu fujur, kemampuan untuk mengenali potensi-potensi dosanya dan takwanya. Makanya disebut dengan nafsu mulhamah. Lalu dia memilih ketakwaan, meningkat nafsunya menjadi nafsu mutmainnah. Itu yang dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah.
Irji'i ila rabbik, wahai nafs yang tenang, kembali ke Tuhanmu. Ingat itu waktu kamu di alam arwah, musyahadah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsu mutmainnah bahkan masih bisa meningkat radiyah, masih bisa meningkat mardiyah, dan puncaknya adalah nafsu kamilah, nafsu yang sempurna. Jadi untuk pertanyaan tadi, ya, saya kira jelas jawabannya bahwa yang lebih dulu itu mukasyafah, lalu musyahada. Tapi cara mukasyafahnya apa? Kita tundukkan nafsu kita, karena itu yang menghijab kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya disyariatkan di dalam agama itu aneka ibadah yang menundukkan nafsu. Puasa, salat malam. Nah, ini sekaligus saya sampaikan, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, hati-hati dalam beribadah. Ibadah yang benar itu yang tidak disukai nafsu. Itu ibadah yang benar. Jangan sampai kita beribadah justru karena nafsu. Kita pergi umrah, enak sekali tuh kalau kita pergi umrah. Nah, enaknya di mana ini? Yang merasakan siapa? Ruh kita atau nafsu kita? Kalau nafsu kita yang merasakan enaknya, itu ibadah salah arah. Mohon maaf, mungkin ada orang sering dia umrah karena merasakan keenakan, kelezatan, tapi bukan kenyamanan pada ruhaninya, tapi nafsunya yang disenangi. Bagus kita salat di masjid situ. Kenapa? Di karpetnya wanginya, bagus AC-nya, suaranya lagi imam merdunya. Hati-hati jangan sampai nafsu kita yang mau disenangkan. Justru ciri ibadah yang benar itu tidak disukai nafsu. Mohon maaf, misalnya saya jadi imam ini Pak ya, mohon maaf ini. Saya contoh saya jadi imam, katakan saya jadi imam. Ini bagus kalau kita salat tasbih berjamaah. Terus saya jadi imam, saya bagus-baguskan bacaan saya Pak. Saya misalnya. Itu nafsu saya yang saya ikuti. Jadi ibadah yang benar, saya harus tegaskan, tidak disukai nafsu. Itu baru ibadah yang benar. Kalau disenangi nafsu, salah arah ibadah kita. Kalau kita sendirian, bangun di malam hari kita beribadah, nafsu tidak senang, tidak ada orang lihat. Nafsu kita mau tidur, ya, mau istirahat, terlelap dalam mimpi kita, enak dalam selimut, tapi kita singkirkan itu semua, kita bangun salat malam sendirian. Itulah sebabnya pahala dan keutamaan dari orang yang bangun di malam hari untuk saya itu besar. Nah, dia betul-betul mampu menundukkan nafsu. Orang puasa ditundukkan nafsu. Kalau ibadah lain fi'liyah disaksikan orang, tapi kalau puasa tidak disaksikan. Puasa itu ibadah tarkiyah, ibadah meninggalkan. Tadi jelas kelihatan Pak siapa yang salat subuh, jelas kelihatan. Tapi sekarang ini tidak ada di antara kita yang makan minum, semua cuma saya mau makan. Bapak-bapak tidak minum, tidak makan. Apa bisa dipastikan siapa di antara kita ini yang puasa sekarang? Tidak bisa, karena dia ibadah tarkiyah. Jadi puasa itu keutamaannya besar sekali. Puasa ini menundukkan nafsu. Kalau nafsu sudah betul-betul bisa ditundukkan, tersingkaplah hijab, kita bisa mukasyafah, akhirnya kemudian musyahadah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi lagi Pak ya, ma'rifah itu tempatnya di qalbi. Ya. Kemudian mahabbah itu tempatnya di, dan musyahadah itu tempatnya pada ruhnya, ruh yaitu sir kita. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tadi, dikatakan yang sempurna hanya Allah. Pernyataan ini benar tapi harus dilengkapi. Yang sempurna secara mutlak hanya Allah. Karena semua ciptaan Allah itu sempurna, cuma tidak mutlak. Betul, semua ciptaan Allah sempurna, termasuk kita yang manusia. Dan Allah sendiri yang berfirman di dalam Al-Quran, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Sucikanlah Tuhanmu yang maha tinggi, alladzi khalaqa. Dialah yang telah mencipta, fasawwa. Nanti dilihat terjemahannya apa itu fasawwa.
Lalu dia menyempurnakan ciptaannya itu. Wallazi qaddara fahada. Dia yang menentukan ukurannya dan dia yang memberikan petunjuk. Apalagi kita ini manusia, di surat Tin kan disebutkan manusia itu diciptakan fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi semua ciptaan Allah itu sempurna sesuai dengan posisinya masing-masing. Tapi yang sempurna secara mutlak hanya Allah saja. Kita ini sempurna sebagai manusia kita sempurna. Malaikat dalam posisinya sebagai malaikat dia sempurna. Ya. Hewan-hewan itu dalam posisinya sebagai hewan dia sempurna. Langit bumi dalam posisinya sebagai langit dan sebagai bumi dia sempurna. Sempurna dalam posisi masing-masing. Allah meminta kepada kita, perhatikanlah langit. Apakah kamu melihat pada langit itu ada kekacauan, ada ketidakseimbangan? Tidak ada. Sempurna itu ciptanya Allah SWT. Tentu yang dimaksud oleh beliau tadi dalam pertanyaannya, kalau kita salah karena kita tidak sempurna secara mutlak, akan ada kekurangannya. Gimana itu kalau ada kekurangannya? Diterima tidak salat kita? Saya sampaikan tadi ada batas minimalnya khusyuk. Apa itu? Hati kita menyadari bahwa saya ini menghadap Allah. Kita harus saya menghadap Allah. Jadi kalau kita salat tidak yakin saya menghadap Allah, gimana? Salat itu mau diterima? Kita tidak yakin menghadap Allah. Ya Allah bertanya, gimana salatmu? Saya mau terima dan kamu tidak yakin menghadap kepada saya. Adapun tingkatan-tingkatan di atasnya itu fadilah, keutamaan. Sehingga tidak disyaratkan. Tapi kalau bisa kita raih, menambah keutamaan salat. Nah, justru karena ada kekurangan di dalam salat, begitu juga ibadah lain. Kalau kita selesai melakukan satu ibadah, paling tidak minta dua hal kepada Allah. Kita sudah selesai melakukan satu ibadah apapun itu, minta dua hal kepada Allah. Satu, minta agar kekurangan ibadah itu disempurnakan oleh Allah. Yang kedua, minta agar ibadah itu diterima Allah. Minta dua hal itu. Kita selesai salat, sering kita baca doa kalau selesai salat. Saya ambil ujungnya saja yang berkaitan dengan pembahasan. Wa tammim taksirana ya Rabbal Alam. Itu kan potongan doa yang sering dibaca selesai salat. Wa tammim taksirana ya Rabbal Alam. Sempurnakan kekurangan kami. Awalnya itu apa? Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahassu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Rabbal Alamin. Terima ya Allah salat kami, puasa kami, berdiri kami, ruku kami, sujud kami, duduk kami, khusyuk kami, ketundukan kami, ibadah kami, dan sempurnakan. Minta dua hal itu kepada Allah. Ya, udah selesai kita puasa, minta terima puasa saya ya Allah, kekurangannya sempurnakan ya Allah. Pulang dari haji, pulang dari umrah ya Allah, terima haji saya, terima umrah saya, sempurnakan kekurangannya. Kita habis bangun masjid ya Allah, terima amal saya, sempurnakan kekurangannya. Kan Nabi Ibrahim begitu. Selesai tinggikan pondasi Baitullah, apa yang beliau baca? Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terima dari kami Allah, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Saya kira cukup ya untuk hari ini. Saya ingatkan kembali sunnah Rasulullah SAW. Kalau sudah selesai salat subuh, kemudian berzikir. Ini juga bagian dari zikir. Pengajian itu bagian dari zikir karena membuat kita ingat Allah. Sampai matahari terbit, lalu salatlah 2 rakaat salat sunnah isyraq. Insyaallah keutamaannya setara dengan orang yang haji dan umrah. Barangkali itu jamaah sekalian, kita tutup dengan doa.